Kalau di sini kalau kata Bang Hasan, orang politik gini, sama SJW untuk topik ini agak bersatu nih. Satu suara ya. Satu suara. Ini kan SJW misalnya, SJW kan ada distorsi makna gitu ya. Jadi kalau dari misalkan makna aja, wah para pejuang warrior kan, pejuang keadilan sosial, saya pun juga mau punya label itu dan saya kira dalam kerja saya, misalkan kalau boleh di tracking, kita masih ngomong yang makna yang benar ya, boleh di tracking lah, kecuali soal pernikahan saya yang bikin huru hara itu. Anda ini kita sudah lupa, Anda ungkit lagi Mbak Lulu. Benar. Tetapi bahwa semua narasi yang kemudian muncul adalah pesan-pesan yang terkait dengan isu tentang keadilan. Saya punya concerns memang kayak RUU TPKS tentu jelas itu menjadi bagian bukan hanya sekedar karena saya perempuan, tetapi karena di situ mengembalikan yang namanya spirit politik yang melayani dan mengembalikan kemanusiaan. Saya kemarin sempat ditanya apa sih makna demokrasi atau kemudian politik kalau bagi Lulu misalnya, ya bagaimana kita bisa memulihkan kemanusiaan yang sejati. Dalam praktek yang sebenarnya itu apa? Contoh simpelnya begini, kalau kemudian ada petani, kalau ada orang miskin, itu biasa kan sebenarnya miskin itu is fine, saya juga miskin. Tetapi kalau kemudian ada orang yang dimiskinkan, atau orang yang kemudian tidak kaya karena ada sistem, berarti itu ada nilai-nilai yang kemanusiaan yang dicerabut. Nah, tugas politik adalah mengembalikan nilai-nilai itu gitu. Itu dalam makna yang sebenarnya kan di konstitusi juga begitu. Nah, bagi aku teman-teman sekalian, ini memang jalannya tidak mudah, yang mungkin dinilai orang bisa klise atau apa, tetapi jumlah yang punya pikiran seperti ini itu banyak sekali. Nah, satu sisi kelemahan sebuah institusi manapun institusi itu, kalau kemudian ada ruang kebebasan yang memang relatif sedikit mengerangkeng atas nama aturan dan seterusnya, maka sebenarnya ini pasti akan terjadi kontestasi ya, entah kontestasi nilai, kontestasi kepentingan, dan seterusnya, termasuk kemudian di partai politik. Tadi pagi misalkan saya bilang sama suami saya, kenapa sih misalnya ada orang-orang yang tangguh yang seolah-olah itu dilahirkan di luar, tidak di partai politik. Walaupun saya guyon, saya bilang karena sisi lain partai politik ini adalah kerangkeng kebebasan gitu. Quote and quote ya, kerangkeng kebebasan. Tetapi yang kemudian ini bisa kita, kalau kemudian ini tidak gini, dia adalah kerangkeng kebebasan sehingga orang-orang yang terbaik bisa saja kemudian tidak muncul karena dia diikat oleh satu situasi yang memungkinkan ia tidak pernah menjadi dirinya sendiri atau kemudian tidak muncul sebagai warrior dalam pengertian yang sebenarnya. Tetapi di sisi lain partai politik juga punya kesempatan manakala misalkan internal demokrasi itu bisa diciptakan sedemikian rupa sehingga orang per orang, pikiran ke pikiran, jiwa-jiwa itu bisa tumbuh dan itu yang kemudian memperkaya sehingga partai politik itu sampai di satu titik mengalami satu pendewasaan yang luar biasa. Nah, termasuk yang memberikan sumbangan itu ya kritik dari luar. Aku setuju banget. Justru kritik dari luar itu menjadi sangat penting karena untuk bisa mengembalikan kalau kita misalkan sedikit agak miring kiri atau kanan. Karena menempuh jalan tengah itu agak susah, Mas. Jadi jalan tengah itu paling sulit ketimbang kemudian sekalian aja kita ke kiri atau sekalian kita ke kanan gitu kan. Tapi kalau ke tengah itu coba aja latihan jalan di tengah straight lurus tapi tengah. Itu pasti susah. Kadang-kadang kiri, kadang-kadang nasionalis religius istilahnya. Iya. Ini kalau di alur-alur utara atau alur selatan di Jogja aja kita agak susah tuh jalan lurus itu kan. Istilahnya kan? Karena ternyata yang namanya miring. Adit, kalau orang jalan miring, apapun belok, tapi kalau kemudian dilihat dari sudut yang berbeda, itu ternyata jalur lurus juga dia. Paling lurus kiri, lurus kanan. Mbak Lulu, sorry, saya ingin bicara SJW yang dalam artian positif seperti yang tadi oleh Mas Hasan. Jadi ada anggapan selama ini kalau SJW teman-teman SJW itu kemudian masuk ke partai politik, kemudian mereka hilang daya kritisnya kurang lebih gitu. Hilang daya kritisnya karena terbelenggu oleh tadi birokrasi lah, kemudian kerangkeng kebebasan, kerangkeng kebebasan gitu. Nah, bagaimana? Perjuanganku akan berakhir ketika telepon ketua fraksi. Gitu. Tapi itu benar ya. Tapi gini, aku boleh cerita sedikit ya. Boleh dong. Boleh, banyak juga boleh, Mbak. Banyak juga boleh katanya. Cerita aja. Beberapa kali kesempatan kan saya bicara di Rapur kan. Itu sebenarnya begini, ketika saya mau bicara di Rapur, ternyata saya mengalami satu pengalaman bahwa ternyata untuk bicara di Rapur itu tidak semua orang satu memiliki keberanian dan yang kedua
ya cukup punya determinasi gitu. Rapor tuh rapat paripurna ya Mbak ya ini. Ya, rapat Masyarakat- paripurna di masyarakat, DPR. iya. Iya. Ternyata ketika saya bilang SJW oke belum saya ada yang tahu tuh istilah rapor tuh Mbak. Iya. Oke, rapat Mereka- paripurna. Rapat paripurna ini semacam panggung gitu ya, panggungnya sangat besar, tetapi itu biasanya isu-isu strategis dan sangat substansif itu dibicarakan ketika tidak cukup diwadahin misalkan di komisi masing-masing. Kalau saya kayak di komisi pangan, tetapi kalau kemudian saya punya kepentingan untuk melihat bahwa ada isu yang beyond soal pangan, maka rapat paripurna sebenarnya adalah momentum yang terbaik dan itu kan sifatnya publik dan Tapi Anda kan nggak mungkin berseberangan dengan suara ketua umum atau ketua fraksi kan Mbak, suara partai itu yang kemudian itu hebatnya ketua umum saya. Oh. Apa dia bilang tadi pagi itu kan kita rapat paripurna. Apa ketua umum kemarin rapat paripurna, ketua umum bilang ini, Mas Cak, izin aku mau bicara di di rapor. Dia bilang apa? Kalau di rapat paripurna interupsi nggak perlu izin ketua umum. Tetapi coba kalau kita cek yang lain, ini nuwun sewu ya partai lain. Ayo dong kita ikut bersuara. Kita punya lah isu bersama, dia bilang. Aduh kalau kita nggak dapat perintah dari fraksi kita nggak berani gitu. Nah inilah nuansa-nuansa yang menurut saya Oke, akan turut mempengaruhi tingkat kedewasaan partai politik. Jadi di sisi kesimpulannya lain. Anda sering bertentangan dengan Gus Muhaimin ya, atau Cak Imin atau Gus Ami ya. Iya. Terserah Anda Enggak, mau kalau manggil. kata menolak Ketun, penundaan. boleh bicara seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Jadi Anda menolak penundaan. Selama nggak dilarang. Mbak, jadi Anda sebagai anggota DPR dan seorang SJW yang masuk partai, Anda setuju nggak penundaan pemilu seperti yang dikatakan ketua umum Anda, Mbak? Ini pertanyaan jujur atau pertanyaan main-main? Jujur dong, jujur. Sincere. Jangan, kita kalau main-main begini Adit itu beda. Kalau pertanyaan main-main itu begini. Kalau kata teman-teman. Tapi semuanya masih setuju. Siapa sih yang tidak ingin memperpanjang kekuasaan anggota DPR? Kebayang 2 tahun lagi, aduh capek, harus keluar uang banyak untuk semua running, kampanye. Jadi kalau extend 2 tahun lagi, oke nafas kita masih panjang. Itu guyonnya ya, itu guyonnya. Serius Tetapi ya kalau nggak guyonnya, saya on track pada jalan konstitusional itu satu. Tetapi memang kemudian perdebatan tentang konstitusi sekarang variannya udah mulai banyak ya kan, nuansanya juga banyak. Kalau misalnya penundaan pemilu itu juga ditempuh melalui jalan yang demokratis dan kemudian konstitusional, and then what? Kan begitu. Kalau bahasa Minangnya bulet aja Mbak, bulet. Ojo bulet. Mana ada penundaan yang sesuai dengan konstitusi, Pak? Emang Oke. nggak ada, konstitusinya nggak ada. Tetapi gini Mas, kalau itu ruangnya itu partai politik yang kemudian membicarakan, ini menurut saya masih wajar ya. Karena apa? Karena ini bisa saja muncul karena kita menangkap ada usulan, Oh, iya. Iya, iya. ada karena aspirasi. Oke, ini Big terlepas data ya, kita Mbak, big setuju apa data. enggak ya. Even di PKB sendiri jangan dikira kemudian semua orang oh yes setuju, enggak begitu. Oh Anda termasuk yang nggak setuju berarti atau setuju? Udah Dit, udah. Oke Mbak Lulu, Agak makasih asik-asik Mbak Lulu. dikit, Bos. Iya. Oke. Siap, Kita Oke. masuk ke Bang Dendi. Iya, untuk Kan ngomong SJW nih kita. Iya, Iya, betul. untuk melihat posisi SJW dalam perjuangan demokrasi. demokrasi kontemporer. Iya. Gitu. SJW ada di parlemen juga kan? Ya, Iya. Anda mengaku SJW di parlemen. Iya. Iya. Tapi bukan yang tukang nyinyir doang kan? Iya, iya. Oh ada yang tukang nyinyir doang, nah itu langsung aja. Nah, Bang itu Dendi. dia. Gimana Anda menanggapi yang tukang nyinyir doang ini gitu? Iya. Bukan Termasuk distorsi berapa- SJW itu iya. yang tukang nyinyir. Termasuk kita Tapi ini agak SJW bingung yang ini. on track, kita mau balikin Nah, ke bagaimana- orang lain. iya. Mas Dandi, kita tuh agak bingung mau pilih mana, mau percaya mana orang SJW yang sudah insaf masuk partai politik seperti Mbak Lulu, Iya. atau Atau Mas yang Dandi istiqomah. dan Iya. Daveri yang masih Iya. ada di luar pinggir-pinggir Ya, jurang. nih, gimana cara mengaudisi SJW ini yang bisa dijadikan referensi kehidupan ini, Mas? SJW yang Ayo dong. istiqomah di jalur SJW. Iya. Menurut saya begitu teman-teman mulai berpikir bahwa SJW dianggap counterpart yang equal dengan partai politik dalam hal public trust, menurut saya ya sudah either SJW-nya yang berhasil, either parpolnya yang buruk gitu ya. Jadi terserah pilih yang mana itu ya. Jadi dua hal yang sebenarnya enggak, ya mungkin dalam konteks demokrasi tadi dia comparable ya, dia parliamentary dan extra parliamentary gitu ya. Dia di dalam kekuasaan dan ada kekuatan luar kekuasaan gitu ya.
banyak partai politik, pejabat publik yang juga akarnya dari masyarakat sipil gitu ya, berkiprah di kampus gitu ya. Jadi saya pikir ini pada persoalan menimbang peran dalam hal tadi ya, mungkin ini konteksnya masih public opini ya, belum public policy ya, karena dalam kasus-kasus besar rezim oligarki dengan para pendukung partai politiknya ini memang semakin tidak aspiratif ya. Gelombang protes besar Omnibus Law gitu ya 2019 gitu ya. Sebelumnya reformasi di korupsi juga, kemudian ada amandemen undang-undang KPK. Itu adalah gelombang-gelombang besar, termasuk IKN hari ini adalah gelombang aspirasi besar yang seperti tidak ketemu bagaimana kemudian ini akan menjadi public discourse atau bahkan lebih jauh menjadi bagian dari public political decision making gitu ya. Bahkan Papua misalnya. Jadi seperti ada dua dunia yang berjalan paralel gitu ya, antara apa yang dibicarakan oleh publik setidaknya melalui media sosial gitu ya, bahkan berusaha dimanipulasi dengan big data 110 juta gitu. Seolah-olah yang ini noise kecil, sementara ada silent majority yang di tangan Pak Luhut yang lebih valid untuk Dan untuk lebih silent aspirasi, kayaknya. gitu ya. Jadi ini yang saya sebut distorsi. Jadi kalau memang kita bicara tentang Anda khawatir tentang monopoli kebenaran, ya kita tinggal menimbang. Anda lebih khawatir monopoli kebenaran di tangan orang-orang yang tidak berkuasa atau monopoli kebenaran di tangan orang-orang yang sedang punya kekuasaan atau sedang ruling. Jadi sememonopoli-monopolinya kebenaran SJW misalnya, dia nggak operasional. Gitu ya. Dia bisa mempengaruhi public opinion. Dan itu adalah basicnya adalah common sense dan back mind warga negara yang lain, bahkan pengetahuan warga negara. Tapi begitu monopoli kebenaran itu terimplementasi dalam policy, nggak ada urusan dengan latar belakang pengetahuan. Lulusan apapun latar belakangmu, sebesar kecil daya serapmu terhadap sebuah pesan, itu implemented mempengaruhi nasib hidupmu. Itu bedanya SJW kalau memonopoli kebenaran dengan partai politik misalnya, atau dalam hal ini rezim kalau memonopoli kebenaran. Dan dalam uji interaksi politik kasus-kasus besar kayak Undang-Undang KPK, Omnibus Law gitu ya, Undang-Undang Minerba, juga termasuk Undang-Undang ITE, bahkan proyek IKN dan isu Papua misalnya, barang-barang yang gede gitu ya. Termasuk bahkan mungkin rancangan undang-undang anti kekerasan seksual misalnya. Seperti tidak beresonansi gitu ya. Jadi ini yang membuat kemudian partai politik ini sebenarnya menyerap aspirasi bagian mana? Apa yang dijadikan ukuran begitu ya? Kata Mbak Lulu udah maksimal tuh Mas Dandi. Sementara dalam pemilu ruang ini nggak terlalu luas gitu ya. Pemilu itu simpel saja pesan-pesannya kan. Biasanya yang digunakan ya nasionalisme, agama, itu aja sudah yang nggak pernah habis begitu ya. Sementara di day-to-day basis inilah substansi perdebatannya. Nah, ketika partai politik punya ukuran lain dalam menyerap aspirasi, kita kemudian bertanya pada akhirnya kan, dan kemudian ditelisik bagaimana struktur atau genealogi parlemen hari ini misalnya, yang menurut penelitian kemarin 51% adalah berlatar belakang pengusaha. Tidak ada yang salah dalam konteks demokrasi, tapi kemudian yang perlu kita geledah lagi adalah apa yang membuat sistem kepartaian dan sistem politik yang daya serapnya atau yang diabsorb memungkinkan kelompok pengusaha. Artinya ini adalah sebuah sistem politik yang high cost, sehingga modal menjadi determinan, gitu ya. Ideas, gagasan, karisma, social influence menjadi nggak terlalu signifikan dihadapkan kepada determinasi modal. Nah, struktur politik seperti ini yang perlu dibongkar menurut saya. Dan partai politik yang merasa ini zona nyaman, karena memang semua persoalan, tadi kalau Mbak Lulu mengatakan kita pening urusan logistik, tapi sebenarnya dalam gambar besar sudah ada dalam sejarahnya sudah ada bohir-bohir yang siap sebenarnya gitu ya, asal ada transaksi yang jelas, policy apa yang I'm not. Jadi baru akan. Jadi kita sama-sama tahu ini realitas politik Indonesia hari ini begitu ya. Bikin partai harus level nasional,
ya bahkan kemudian parliament threshold-nya terus dinaikkan, tapi sementara dia tidak menjadikan partai lebih sederhana. Bayangin, jadi di negara lain logikanya kalau parliamentary threshold-nya naik, konstelasi lebih sederhana. Di Indonesia nggak juga gitu. Jadi ini situasi yang ya mungkin anomali ya, karena ilmuwan politiknya jarang bicara politik sebagai sains, tapi politik sebagai survei. Mas Dandi, ini terakhir pertanyaan dari saya nih. Anda yang dianggap mungkin oleh sebagian orang, minimal oleh Ari Putra teman saya, sebagai the icon of SJW gitu. Gimana sih cara membedakan dan mengidentifikasi SJW yang betul-betul genuine, sincere, baik dan pejuang social justice ini dengan SJW yang tadi kata Mbak Lulu penumpang gelap ini, free rider aja kan? Iya, free rider ini, penumpang liar. Yang pertama saya nggak ngerti apa indikatornya saya dijadikan ikon gitu. Kepercayaan publik, Bang. Kepercayaan publik. Survei Hasan Hasbi mengatakan look dan lain-lain nggak memenuhi syarat. Gimana Mas Dandi? Ini kita bicara real aja nih. Oke, kita tahu ada banyak yang percaya, banyak juga yang juga sinis gitu. Makanya ada makna teoratif. Iya, gitu dan kan, bagaimana bisa mencapai tangga karir seperti Anda. SJW par excellence gitu. Teknisi ya ini ya, ini udah ya. Tips-tips lah, bagi tips agak teknis. Iya. Serius banget dari tadi soalnya. Iya, saya sebenarnya ini tadi ya, karena ini bukan sebuah organisme yang tunggal dan punya ukuran-ukuran gitu ya. Oh Mas Dandi, tunggu tuh. Ada ukurannya. Anda ini puncak karir SJW. Benchmark. Ada, baru dapat Raymond Magsaysay Award. Nobel Prize-nya Asia. Jadi selamat Itu pengakuan watchdog, bukan saya. Ya udahlah, Anda bagian dari itu ya kan. Plus survei tapi Hasan Hasbi. Sebenarnya prinsipnya sama ya dengan bagaimana media menjadi alat kontrol yang efektif ya. Saya bicara dalam konteks media massa. Saya tidak bisa mewakili jenis gerakan masyarakat sipil yang lain. Mungkin udah very nanti bisa punya. Tapi di media massa misalnya, bagaimana media punya kontrol yang efektif? Yang pertama jelas dia bekerja secara metodologis. Jadi kebenarannya adalah kebenaran metodologis. Jadi dia bukan kebenaran hukum, dia bukan kebenaran agama gitu ya. Dia punya kebenaran metodologis, dan metodologi itulah yang menjadi ukuran apakah media ini bekerja secara profesional misalnya begitu ya. Kemudian yang kedua integritas gitu. Apakah produk-produknya bisa diuji secara publik, tidak mengandung kebohongan, bahkan tidak konflik interest dengan yang lain begitu ya. Tidak punya itikat buruk. Jadi itikat buruk ya indikatornya adalah dia bisa diperiksa gitu. Bisa dicek datanya dan segala macam. Bahwa Anda tidak suka dengan data atau informasi yang disampaikan itu soal lain. Tetapi itu bukan hasil dari kebohongan atau hoax gitu. Jadi integrity, independensi, berusaha menghindari sebesar mungkin konflik kepentingan. Saya pikir itu yang membuat media sebagai sebuah pilar keempat dalam demokrasi jadi punya integrity, sehingga kemudian di situ kemudian ukurannya gitu ya. Jadi saya tidak bisa bicara di elemen masalah sipil yang lain sekali lagi. Mungkin ya silakan Bang Ferry kalau mau menambah. Lempar bola panas ini ke Ferry Amsari ini. Pokoknya tendang dulu, Bos. Kick and rush. Kalau tadi pernyataan akhirnya Mas Denny itu kayak gua waktu kuliah jurnalistik sama Mas Erwin ini, dapat ceramah kan, waktu dapat khotbah. Pedoman etik jurnalistik gitu ya. Oke, Bang Hasan ini terakhir Bang, sebelum nanti ke Ferry kan yang dilempar bola panas nih. Mau ke Bang Hasan dulu, ini lagi-lagi gini Bang. SJW ini kan rasanya tadi Mas Dandi juga sudah katakan bahwa ada monopoli kebenaran. Jadi kesannya kalau suatu kebijakan, suatu movement atau opini itu udah dicap dukungan Ferry Amsari dan Dandi Laksono dan Erwin misalnya itu adalah udah kebaikan, itulah kebenaran. Nah gitu. Dan ada istilah juga gini Bang, ketika ada satu populisme, hadapkanlah dia dengan populisme yang lain gitu. Nah ini kan normal-normal aja dalam membangun demokrasi gitu, apalagi dalam kultur demokrasi yang lebih terbuka gitu. Ya makanya kalau misalnya pemerintah kadang-kadang dikritik dengan jargon-jargon yang juga heroik. Jargon-jargon yang sebenarnya kalau ditelusuri nggak begitu-begitu amat. Misalnya permufakatan jahat, ya kan, konspirasi, ini totally semuanya adalah pesanan oligarki misalnya. Ya
Itu kan kata-kata heroik yang supaya juga bisa lebih populis. Dalam konteks itu menurut saya saut menyaut itu nggak ada masalah sama sekali. Apalagi sekarang nggak bisa loh. Bahkan pemerintah sekalipun, pemerintah manapun tidak bisa memonopoli informasi dan kebenaran. Karena kan nggak bisa nyetop Anda punya HP, nggak bisa segala macam. Jadi publik ini terlalu luas untuk ditaklukkan, terlalu banyak untuk ditaklukkan. Putin aja nggak bisa menaklukkan opini publik di dalam negaranya gitu. Apalagi negara kayak kita yang jauh lebih terbuka dibandingkan Rusia. Tapi SJW banyak dukung Putin. Itu survei Bang atau gimana? Mungkin karena benci sama Amerika, bisa jadi kan itu big datanya Hasan Nasbi. karena posisi yang kayak gitu. Menurut saya kayak gini, kalau mana yang harus jadi rujukan, sebenarnya menurut saya semuanya bisa jadi rujukan. Tapi pada akhirnya rujukan itu kan harus implementatif dan terukur. Makanya banyak teman-teman SJW yang merasa sudah besar di akar rumput katanya. Sudah menjahit akar rumput bertahun-tahun gitu. Sudah mengadvokasi akar rumput bertahun-tahun. Itu menurut saya ya jangan di luar terus, coba masuk ke dalam. Oke, Mbak Lulu. Iya, pada faktanya ternyata susah juga gitu loh. Setengah mati juga ketika misalnya mau mendapatkan legitimasi publik. Bahkan politikus yang dianggap misalnya jelek, oknum dan segala macam lebih mudah mendapatkan legitimasi publik. Nah, ini kan PR. Nah, banyak juga SJW itu ketika ini jadi batu loncatan masuk ke dalam politik kan juga banyak. Ya masuk. Tapi merasa besar sendiri. Jadi nggak mau bawa berombongan. Saya sendiri masuk ini, saya mau berubah ini, ya itu nggak mungkin. Jadi kalau masuk sekali 50 orang kayak Ferry Amsari itu saya yakin berubah wajah partai politik. Kalau 50 orang, tapi kalau sendiri nggak akan jadi apa-apa. Nah, menurut saya ujungnya SJW ini anggap aja jadi kawah Chandra di muka. Pada ujungnya kalau Anda punya pikiran yang benar masuk politik. Masuk partai politik karena di sana kebijakan dibuat. Gitu. Saya nggak merasa yang konsisten di luar itu sebagai gantian dong, berkarir dong, jangan Anda mulu di sana. Anda lompat karir dulu ke dalam politik biar yang muda-muda berkarir jadi SJW. Kan bisa begitu. Maksud saya SJW U23 ya. Ya kalau enggak ini kan makin lama makin tua juga dan makin lemah juga. Nah, itu menurut saya. Nah, terakhir kalau dari saya, ada orang kadang berseberangan, kadang bisa bersatu. Tapi menurut saya partai politik dan SJW dalam ini keseluruhan bahkan dengan masyarakat akan bersatu pada satu titik ketika ada hal yang sudah melampaui batas. Nggak bisa diperdebatkan lagi. Kalau ibu kota negara masih bisa berdebat. Omnibus Law bahkan buat saya masih bisa berdebat. Undang-undang KPK gitu misalnya. Saya masih bisa berdebat. Tapi kalau ada yang melewati batas misalnya, itu ini akan nyatu. Nggak ada argumentasinya. Misalnya soal penundaan pemilu. Masuk barang ini. Iya, mau konsultan politik manapun Anda tanya sekarang nggak akan ada yang mau penundaan pemilu 3 periode juga. Karena buat kita kondisi hari ini baik-baik saja. Artinya semua akan SJW pada waktunya, Bang. Bukan SJW, mungkin akan jadi parpol pada waktunya. Atau akan menjadi seperti konsultan politik pada waktunya. Mbak Lulu masih agak bingung ini kepentingannya sama. Saya yakin juga PKB hari ini bicara begitu karena tidak punya pilihan. Gitu. Tapi pada waktunya kan tanggalnya sudah diketok. Siklus kita 5 tahunan itu nggak ada masalah. Ya, persiapan tahapan kita untuk pemilu nggak ada masalah. Jadi karena isu ini sudah melampaui batas, nggak ada orang berdiri di saat ini. Kalau ada sedikit. Bahkan orang yang bilang iya pun, mendukung pun nggak berdiri di sini. Oke. Berdirinya di sini, di bagian yang menolak. Jadi bahagialah di satu titik ini nanti semua akan bersatu. Tapi menurut Anda nih Bang, ke depan nih trennya nih, kita kan baca tren nih ya, pola pattern ya. Monopoli kebenaran atau cap label halal quote unquote dari teman-teman SJW ini makin lama akan makin tereduksi nggak Bang? Ya kan dengan makin terdesentralisasi juga kan. Kan bocah baru netas juga bisa jadi SJW nih. Sekarang ketika mengkritik pemerintah gitu. Dan ketika misalnya dia pandai berkata-kata atau lebih menarik, dia bisa lebih tokoh SJW daripada Ferry Amsari gitu. Karena Ferry jadi SJW senior ini terancam juga nomornya. Terancam juga. Jadi birokrasi SJW ini maksudnya ya ada tahapannya kan masuk jadi kalau dulu kan ada jenjang karir ya, kalau kita mau SJW jadi muda, SJW madya gitu ya. Ya dianggap sebagai penulis yang kritis dan intelektual yang nulis opini di detik.com misalnya kan. Kan ada birokrasinya gitu. Dan tidak harus langsung jadi anggota DPR, bisa menjadi tenaga ahli. Bisa jadi penasehat, bisa jadi staf menurut saya. Tapi masuk ke dalam mempengaruhi itu. Challenge-nya kalau itu, sendiri-sendiri emang kan nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau berombongan, apa challenge nih terakhir nih Bang? Terakhir apa mulu challenge? dari Iya, gue penasaran bosan. Apa challenge buat teman-teman SJW yang masih merasa bahwa
caranya gimana di tengah gelombang demokrasi sekarang ini kita masih tetap relevan untuk menjadi opinion leader sebagai rujukan penting bagi Enggak, tapi menurut saya SJW ini akan tetap jadi rujukan karena paling gampang ditelepon sama wartawan. Ditelepon pasti jawab, politikus belum tentu jawab. Iya. Kalau SJW pasti jawab biasanya. Itu amatan dari analis SJW itu ya. Silakan dikonfirmasi oleh Feriam tadi. Bola panas sudah ditendang sama Dani Laksono kan. Coba tolong. Jadi kalau saya melihat ya, tidak bisa mengukur keimanan seseorang dari imannya Hasan Azbi dan Mas Dandi Laksono. Jadi tidak bisa berpikiran bahwa seluruh orang harus masuk partai politik. Itu pasti tidak masuk akal. Ya. Karena belum tentu juga 50 orang kayak Ferry Amsari yang dicontohkan tadi mampu mengubah partai politiknya. Jangan-jangan Ferry Amsarinya 25 udah bisa Bang Hasan. Jangan Ferry Amsarinya yang berubah. Ya bisa juga. Jadi Bisa jadi juga. kita mesti melihat bahwa Jadi kalau sudah berubah, ini jadi sadar, oh ya wajar dia berubah, gue juga berubah. misalnya Lebih kritik bijak dari kan? tulisan teman-teman pro demokrasi lebih banyak soal partai politik itu tidak fair dan perlu diperbaiki. Gitu ya. Dan Bro Hasan paham betul itu partai-partai bagaimana tidak fairnya. Misalnya ada konstruksi, contoh ya, mencegah orang menjadi politisi loncat kodok gitu ya. Tiap 5 tahun pindah partai. Sudah ada gagasannya, tapi DPR tidak mau menerimanya. Contoh, kita menggagas bahwa untuk menjadi anggota DPR RI itu mesti memenuhi syarat 5 tahun sebagai anggota partai. Kalau dia pindah partai, mulai dari nol lagi. Pasti nggak akan ada partai yang loncat kodok. Mau nggak partai politik menerima paket undang-undang seperti itu? Nggak mau. Karena? Jadi karena mereka takut begitu ternyata ada clash Mbak Lulu dengan ketua umum partai yang beda soal penundaan pemilu. Begitu mau pindah partai, nggak bisa lagi mencalonkan karena harus mulai dari nol. Nah, sebagai pembuat undang-undang nggak mau lah mereka membuat paket ini. Jadi Anda melihat memprediksi Mbak Lulu akan bersetegang Nggak terus misal dengan Budi, partainya. misalnya Mas Adit, ini contoh begitu ya. Jadi saya mencontohkan bahwa ada potensi partai diperbaiki, tidak dilakukan. Nah di sini benarnya Bung Hasan, perlu waktu memperbaiki partai. Pertanyaan besarnya ke partai adalah, sampai kapan kamu tidak mau mengubah diri? Mantap. Ya tapi kan tadi udah dijelaskan Bang Hasan juga Bang. Partai ini membaik seiring SJW membaik juga. Kayak kira-kira gitu. Itu simpulan Ari. Kan itu yang saya tangkap dari Bang Hasan tadi. Pada dasarnya semua harus saling memperbaiki. Tugasnya masing-masing. Teman-teman pro demokrasi membantu, mengkritik, menyadarkan teman-teman pembuat kebijakan. Teman-teman pembuat kebijakan harus sadar bahwa kebijakan yang ada di tangannya itu bisa berdampak luas. Makanya sebenarnya perdebatan ibu kota negara itu semua pasti sepakat lah bicara mau substansi. Tapi pembuat kebijakan sendiri sering cari gara-gara. Ngapain ngumpul gubernur rame-rame di tengah kita butuh dana begitu ya. Yang dikumpulkan tanah dan air yang tidak perlu. Dari mana bisa kita ketahui gubernur Sumatera Barat betul-betul membawa air dari gunung di sebuah daerah di Sumatera Barat. Tapi ada gumusan dari tanah akuarium. Nah itu kan gimmick-gimmick akuarium yang ada. sengaja dibuat untuk dikomentari publik. Akhirnya lari dari perdebatan substansi bahwa undang-undangnya tidak beres, kewenangan pemberian badan otorita bermasalah, yang bikin gini. badan otoritanya bermasalah dan segala macamnya. Berarti yang paling jago ngatur semua itu konsultan politik.